Sampurasun Warginet, balik lagi di Sampur Talks. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng saya Randy dan juga di sebelah sini ada teman saya yang sudah biasa mengisi acara. Yang sudah mengisi Sampur Talks. Coba saya bajak dulu hari ini. Saya Tommy. Hai. Oke, Kang Tommy, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya ada sesuatu yang baru mungkin yang mau kita kenalkan ke warga. Harus ya. Harus dikenalkan. Karena ini sebuah ataupun apa ya disebutnya mungkin komunitas atau satuan tugas mungkin ya yang sebenarnya sangat perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Jawa Barat pada khususnya. Oke, namanya apa tuh Kang? Namanya itu Dede Gemai. Dede Gemai. Singkatan dari Dede Gemai. Jawa Barat Gemai. Jawa Barat Gemai. Gemai, udah pasti milenial semua gitu kan. Kayak yang udah di samping kita ini. Nih, lihat semuanya nih. Gemai kan ini. Milenial. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Di sini ada. Oke, saya Ridwan Destandi. Kakak siapa? Saya Ridwan Destandi. Oke. Kebetulan saya koordinator Duta Damai Gemai. Oh iya. Duta Damai Gemai Jawa Barat. Oke, ini kalau teteh yang Gemai ini siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Hasna Salma. Kebetulan saya koordinator blogger di Duta Damai Jawa Barat. Koordinator blogger. Koordinator Ya. blogger. Ya, betul. Pasti. Rajin bikin posting status. Curhat. Bisa di mana aja ya, Kang? Nulis nggak? Kalau nggak arti karena nulis. Itunya. Status. Luar biasa. Yang Ridwan Ya. sama mungkin banyak yang masih belum tahu nih warga Jabar, termasuk saya juga sih, saya juga baru dengar yang namanya Duta Damai Jawa Barat. Oke ya, Duta Damai Jawa Barat. Itu sebenarnya apa sih Dede Gemai ini? Mungkin coba bisa dijelaskan lebih detailnya. Oke, halo para wargi ya nyebutnya. Iya, para wargi Jabar, Sampurasun. Rompes. Hatur nuhun Kang Randy, Kang Siap. Tommy. Jadi begini, Duta Damai itu sebetulnya nama lengkapnya Duta Damai Dunia Maya. Jadi tidak boleh dilupakan, ada Duta Damai, tapi belakangnya ada Dunia Maya. Ada Dunia Mayanya. Ini sebagai identitas sekaligus menunjukkan apa tupoksi utama kita. Oke. Jadi Duta Damai Dunia Maya Regional Jawa Barat itu satu komunitas, satu relawan penggerak perdamaian berdasarkan aturannya, yang memang ini dibentuk di bawah naungan BNPTRI, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi kita di bawah BNPT. Jadi kan di BNPT itu ada beberapa deputi. Di bawah deputi ada direktur. Nah, salah satunya ada direktur pencegahan. Jadi fokus kita melakukan pencegahan sehingga isunya tentang radikal terorisme seperti itu. Nah, di bawah direktur pencegahan itu ada Kasubdit kontra propaganda. Oke. Di bawah kontra propaganda ada literasi media. Ada literasi. Di bawah literasi media ada pusat media damai. Nah, Oke. Duta Damai berada di bawah Berada di pusat situ. media damai. Media Damai itu ya. Karena kita ada istilahnya dunia mayanya, maka kita dibentuk sebagai relawan penggerak perdamaian di dunia maya. Oke. Itu fokus utama kita. Oke, berarti memang lebih fokus ke dunia maya aja. Betul. Oke. Secara tupoksi kita fokus di dunia maya, tapi berdasarkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 4 tahun 2009, ternyata tidak hanya di online gerakan kita. Fokus utamanya sebagai relawan dunia maya, tapi juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline. Offline juga. Oke. Menarik nih ya. Sangat menarik. Ini sekali. karena baru dengar gitu ya. Baru dengar kita. Kira itu tadi pas pertama kali dengar Duta Damai, ngapain ya? Apakah membuat perdamaian? Iya, betul ya. Memang sengaja kita tidak ria, tidak ingin ria. Kan dunia maya. Jadi lebih banyak cing di dunia maya. Iya. Kira itu tadi dengar namanya Duta Damai, kirain
ini yang perang-perang. Ya, kirain yang langsung menyelesaikan konflik gitu kan. Jadi ada yang konflik gitu ya, baik konflik daerah, konflik rumah tangga gitu kan. Enggak, makanya kita konteksnya di pencegahan. Makanya di bawah pencegahan itu Jangan sampai terjadi konflik. Iya. Oh, oke. Jadi artinya mungkin antisipasi lah. menampilkan apa ya, bentuk diseminasi mungkin ya, konten Iya. gitu ya, kontra narasi juga kan seperti itu ya. Oke. Karena tadi ini kalau Teteh tadi ya sebut tadi kan dibilang Iya. apa? Blogger ya. Iya, Berarti blogger. kan Blogger. penguatan di apa namanya? Penguatan Segi narasi dan informasi dari sisi narasi Iya. maksudnya seperti itu ya. Nah, Oke. itu kan tadi tidak hanya terbatas di dunia maya saja, walaupun namanya memang dunia maya ya. Betul. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan langsung. Nah, sebenarnya apa aja sih program-program dari Duta Damai. Damai Dunia Maya ini kan? Kita kan Duta Damai Jawa Barat khususnya kan dibentuk tahun 2017. Oke. Kita 2017. Sekarang secara nasional itu Duta Damai sudah ada di 13 provinsi. Jawa Barat dibentuknya sejak tahun 2017. Kita bikin kegiatan lah yang sifatnya online, itu yang sudah utama. Makanya kita punya beberapa program unggulan. Selain program yang sifatnya online kan. Kalau Oke. yang sifatnya online kita melakukan kontra narasi tentang bahaya radikalisme, terorisme. Sebetulnya kan saya sering berseloroh dengan Kang Tommy ada Adilancek, Ya. hate speech, itu Hate sebetulnya speech itu sama ya. juga. Ah. Nah, hal-hal yang sifatnya itu kita kemas dalam bentuk kegiatan edukasi tentang internet positif, pelatihan jurnalistik dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, selain kegiatan yang sifatnya online, kita bikin punya website dutadamaijabar.id. Kita juga punya media sosial dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Itu yang sifatnya online kan. Nah, yang sifatnya offline, kita punya program namanya satu Peace Talk. Kalau ini kan Saber Talk, saya Peace Talk. Karena kan kita Peace ya, Peace Talk ya. peace, damai kan gitu. Kita juga sering lah berjejaring dengan komunitas, bikin bincang-bincang kayak gini yang offline-nya. Kita juga punya pelatihan jurnalistik untuk anak SMA, tapi di pelosok-pelosok kan. JDS Kita namanya. punya Menarik 5 ya, Iya. kita punya 5. Kenapa kan memilih pelosok? Namanya JDS, Jurnalis Damai Damai Sekolah. Sekolah. Namanya JDS. Kan Jabar Digital Center, tapi JDS, Jurnalis Damai Sekolah. Kenapa pelosok? Karena kita by data juga. Iya. Penetrasi internet di daerah-daerah kan juga cukup luar biasa kan. Ya. Artinya orang ya istilah punya smartphone, punya Facebook, Ya. Instagram dan sebagainya bukan hanya kalangan muda kan. Betul. Termasuk orang tua juga sekarang sudah biasa menggunakan Ya. hal itu. Kita mikir kalau di kota edukasi tentang bahaya Sudah hoax banyak dan gitu. sebagainya kan udah banyak. Iya, tapi Iya. beda dengan di pelosok gitu. Beda Jadi di pelosok. di situ Makanya peran kita masuk gitu kan. Oke. Iya. Berarti mirip apa namanya? Mungkin secara keseluruhan mirip-mirip sama JSA ya? Mirip. Sebetulnya mirip banget. Program kita tuh gimana ya? Ya gitu-gitu deh. Gitu deh ya. Jadi cocok ya kalau kolaborasi kan. Mantap. Jadi bisa mengedukasi masyarakat Masyarakat. ya, dengan konten yang menarik. Ih, cakep banget. Terus selain JDS, kita juga punya namanya Millennial Peace Campaign sekarang. Millennial Peace Campaign itu kita lakukan setahun sekali di ruang publik. Di ruang publik. Ada yang formatnya hanya sebatas sosialisasi tentang bahaya radikal terorisme, hoax, hate speech dan sebagainya. Ada juga kita kemas tahun 2018 lah ya. Kita kemas dalam bentuk Millennial Camp. Jadi kemah kan 1.200 peserta. Oh, banyak. Banyak sekali. Kita bantu distrik Jabar. Jadi kita masuk di bagian di dalamnya, kita bantu distrik Jabar. Anak-anak OSIS, ROHIS 1.200 itu dari SMA, MA, SMK sama SLB itu yang nggak ada di provinsi lain. Luar biasa. Kita melibatkan SLB lah. Luar biasa. Berapa hari tuh kan pelaksanaannya? Itu 3 hari. 3 hari pelaksanaannya. Cianjur. Cibodas jadi saat itu ya. Nah, Oke. Berarti memang kalau saya lihat dari tadi memang fokusnya lebih ke ini ya, lebih ke pelajar-pelajar berarti ya. Betul, Program-program segmentasinya segmentasinya ke situ ya. kita yang segmentasinya nggak pelajar baru sekarang justru tahun 2021 nih. Oh, kenapa? Karena resolusi. Oh, resolusi. Yang kita punya program Desa Damai itu. Ini kita ingin jadikan semacam desa binaan lah ya. Oke. Desa binaan. Saya dengar kan biasa juga punya. Pak. Nah, Jadi JSA gimana? kebongkar juga. Kebongkar juga. Kita juga nggak mau kalah ya. Kita juga mau kalah. Kang, ini memang luar biasa ya. Atau silakan. Bicara apa namanya? Bicara mengenai orientasi pedesaan lah gitu Ya. kan ya. Kita pun sama Kang, punya
punya program yang memang sebenarnya sudah kita siapkan, tapi dikarenakan memang ada satu dan lain hal ya saat itu kan, khususnya pandemi ya, akhirnya tertunda. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita bisa gaskan gitu kan ya, gaspol gitu kan. Bisa Apalagi direalisasikan. betul, apalagi di programnya sama nih tentang masa pedesaan. Udah cocok banget lah ya. Cocok banget, karena tadi kan bicara radikalisme gitu kan, intoleransi itu kan, mana ada lancik lah ya, hoax malah gitu, hate speech gitu kan ya. Oke, program itu namanya Dewasa. Ya, dewasa, bukan Gede Bandul Kasasahanya ditanya. Jadi Dewasa itu adalah Desa Waspada Hoax. Ya, jadi sama Kang. Jadi tujuan kami adalah coba untuk meningkatkan literasi masyarakat yang berada di pedesaan. Karena begitu kan tadi sama kan. Karena memang sekarang tuh kan internet itu kan sudah masuk ya, gitu kan. Jangan smartphone aja yang pintar, tapi orangnya juga harus ditingkatkan. Ya, setidaknya minimal pada saat menerima informasi tidak ikut nge-share aja. Nah, jadi gimana caranya menjadi seorang fact checker ataupun menjadi seorang yang bisa menganalisa sebuah informasi. Jadi sebelum disebar, dia cek fakta mandiri aja dulu. Disaring dulu gitu. Disaring dulu. Gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, disambung-sambungin. Sambung-sambungin. Pastilah. Ya, masih bisa. Pasti bisa. Karena namanya kolaborasi. Namanya, betul, setuju saya. Kolaborasi. Ya, luar biasa. Betul, karena memang kalau jalan sendiri itu nggak enak kan. Nggak enak jalan sendiri. Lebih enak ada temennya. Truk aja gandengan. Truk aja gandengan. Lagi sendiri. Nah gitu. Sebetulnya saya kan sering dengar tentang JSH. Kita kan, sebetulnya gini ya, kita saling mengikuti followers kan. Saya lihat saling intip lah kita ya. Kalau bahasa zaman sekarangnya saling mutualan. Saling mutualan. Sebenarnya kan JSH itu kan tidak hanya melulu tentang hoax juga kan. Oh iya. Betul. Sebenarnya bisa diceritakan juga nggak tentang JSH itu seperti apa sih sebenarnya? Kang Randy silakan. Kalau misalnya ya memang kan walaupun fokus utama kita di hoax ya, tapi memang ada fokus lain juga nih dari JSH selain klarifikasi hoax ya. Itu kita menghadirkan konten-konten literasi terutama digital ya. Itu untuk masyarakat atau warginet, kita menyebut istilahnya warginet. Iya, itu warginet. Kan kalau bahasa Inggris kerennya netizen. Bahasa Indonesianya warganet. Kita pakai bahasa Sundanya warginet. Maha benar warginet dengan segala. Apalagi kalau udah masuk di komen-komen kan, kadang tuh ya galau, ini mau dibalas tapi nanti pakai akun gimana gitu. Betul. Ada aja komen-komennya. Jadi mengedukasi warginet gitu untuk memberikan konten-konten yang positif. Jadi selain kita memang klarifikasi hoax, kita juga memberikan konten-konten positif untuk pilihan bacaan mereka. Internet sehat lah ya. Iya, internet sehat, konten-konten literasi digital seperti itu. Nah kalau desa lagi. Duta Damai. Duta Damai juga kan tadi bikin konten-konten juga. Nah itu lebih fokusnya ke konten-konten seperti apa sih? Mungkin kita bisa sharing-sharing juga. Ini saya bawa ini Saya nyebutnya apa, Teteh? Boleh Teteh aja, biar lebih mudah kan. Baik. Oke. Sebetulnya nggak beda jauh sama JSH ya, radikalisme, penangkalan hoax dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata kita rasa banyak informasi lain juga yang dibutuhkan nih. Utamanya kan kita menyasar generasi muda ya pada awalnya gitu. Nah ternyata mereka tidak hanya membutuhkan informasi itu saja. Nah kemudian di tahun-tahun berikutnya selama kita menjabat gitu, kita mengembangkannya untuk mereka bisa membuat isu-isu baru gitu selain radikalisme, karena kan tidak semua orang tertarik dengan isu tersebut gitu. Takutnya kita dikelompokkan menjadi satu kelompok yang tidak mereka sukai gitu. Nah kita menghindari hal tersebut, maka dari itu kita membuat konten-konten lain yang disukai anak muda khususnya. Jadi sebenarnya sama juga ya, kita tujuannya itu memang untuk beda tipis lah. Iya, membuat konten-konten yang disukai anak muda, gimana tetap disukai mereka tapi tetap isinya itu positif, informatif gitu ya. Juga ya kan? Informatif juga. Kayak sekarang ini kan pandemi ini sudah 1 tahun, makanya kita punya isu nih. Isunya sejak dari yang soal juga, isu kita imunitas informasi. Apa penting imunitas informasi? Karena kan asal informasi itu kadang-kadang mencelakakan. Iya betul. Gitu kan, makanya teman-teman konsen. Kita kan ada 3 bidang ya Hasya. Di kita ada 3 bidang utama. Kompetensi utama ada blogger, ada desain grafis atau desain komunikasi visual, sama ada IT. Total relawan kita kurang lebih di Jabar itu ada sekitar 50 orang. Mereka ada di situ. Gitu. Sampai kita punya satu hashtag di website itu namanya Bersatu Lawan Corona gitu. Itu hashtag langsung dari pusat yang kita
pakai gitu kalau posting konten di website Duta Damai Jawa Barat begitu kan. Oke. Iya. Pakai di sosmed itu ya. Iya. Hashtagnya. Jadi imunitas itu tidak melulu urusan vaksin secara medis Nah, aja. Betul. Tapi setuju juga banget. informasi juga. Ya, Informasi juga harus apa Bahaya namanya kalau tidak controlling dipikirin, ya, Iya. controlling pikiran gitu Betul. kan, apalagi cewek kalau gitu kan mudi-mudian ya. Iya. Tapi tuh kasih kayak gitu kan ketika mau goyang lah gitu. Bahaya, bahaya. Jadi harus banyak diledot di sepertiga malam. Supaya menguatkan. Ya, itu kan tadi katanya ada banyak banget ya yang tim Duta Damai gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya orang sebanyak itu, mereka itu siapa aja dan gimana cara gabungnya? Dulu waktu boleh cerita dulu sedikit Boleh, ya. boleh, Dulu boleh. waktu kita tergabung itu mereka nggak punya segmentasi tertentu gitu Kang. Oke. Jadi mau itu udah berumah tangga, mau yang sudah bekerja atau mungkin baru lulus SMA, bebas gitu siapa aja bisa gabung. Kemudian banyak masalah dan konflik yang terjadi gitu ketika sejak 2017 kita berdiri hingga sekarang gitu. Intinya dari 60 orang itu hanya tersisa 10 gitu. Dan itu kita gitu salah satunya gitu. Nah, Jadi ini the last apa ya? Glass Assassin. The last but not the least lah gitu kan istilahnya. Nah, kita nggak mau gitu kan hal itu terjadi lagi. Nah, kemudian di rekrutmen di tahun 2020 kemarin gitu, kita membuat satu aturan khusus gitu bahwa bukannya kita memilih-milih orang gitu. Kenapa sih harus generasi muda aja gitu? Tapi di rentang usia seperti itulah mereka masih produktif gitu. Oke. Belum terlalu banyak kesibukan lain gitu di luar selain belajar atau bersosialisasi dengan temannya gitu kan. Jadi ketika tadi ditanya gitu, siapa aja sih yang bisa gabung gitu, terus caranya kayak gimana gitu. Sebetulnya nggak ada rekrutmen khusus ya. Ini juga merupakan rekrutmen pertama sejak 2017 gitu. Oh iya? Iya betul Luar kan. biasa. Kemarin, Kang. Tommy hadir. Iya. Saya jangan Jadi angkatan yang terpilih itu mereka merupakan orang-orang pilihan terbaik gitu kan. Oh, Dari luar biasa. sekian banyak orang yang ingin bergabung gitu. Nah, gimana sih cara gabungnya ya? Itu tadi kita kan kemarin udah open recruitment selama kurang lebih beberapa bulan gitu. Banyaklah resume-resume yang masuk kemudian kita pilah gitu. Nah, dari sana kita hanya memilih mereka yang berentang usia dari 17 tahun hingga 30 tahun gitu kan. Juga sampai 30% masih Iya, aktif betul. gitu ya. Terus terbukti juga nih Kang, kemarin kan sedikit cerita lagi nih ya. Kebukti juga nih Kang, kemarin saya sempat ikut rapat koordinasi gitu kan dengan seluruh Duta Damai yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, ternyata masalah terbaru mereka setelah melakukan regenerasi itu karena yaitu tadi tidak memberikan segmentasi khusus gitu untuk orang-orang yang ingin bergabung. Jadi ketika sudah bergabung terlalu banyak. iya, kemudian mereka yang sudah memiliki kesibukan langsung hilang lagi gitu sih. Nah, itu Makanya yang penting anak muda punya kompetensi di 3 bidang tadi, selebihnya ya kita siap-siap komitmen Iya. untuk tadi menangkal hoax, hate speech, kemudian mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikal terorisme di dunia maya dan lain sebagainya. Nah, Gitu. terus ini Gimana Kang? tadi kan programnya desa apa tadi itu namanya Desa damai. Damai. Iya. Sudah berjalan atau akan berjalan nih programnya? Sudah, sedang, dan akan berjalan. Iya. sudah berjalan. Sedang dan akan. Berarti banyak banget tuh kayaknya. Sudahnya kemarin pas deklarasi damai internasional, sudahnya gitu. Sudah. Iya. Oke. Sedangnya sedang kita persiapkan. Iya. Persiapkan. Akan Akannya. berjalan, kita landing di Februari tanggal 28 selama 6 bulan ke depan. Wow, luar biasa. Di bulan Februari. Tahun ini? Bulan ini berarti kan? Iya, bulan 8. Oke. Pas Jadi hari Valentine. Bukan. udah lewat. Saya kaget aja kalender mana nih? Oke, Kita jadi- sih intinya juga tadi betul banyak kesamaan antara Duta Damai dengan JSA. Ya, saya pikir ini eranya era kolaborasi. Yap. Gubernur kita kan selalu menggaungkan pentingnya kolaborasi. Saya pikir hal semacam ini satu apresiasi dari kita, Yap. khususnya dari Duta Damai ke JSA nih. Iya. Yang ternyata JSA juga resmi jadi satuan tugas ya, Iya. apa istilahnya ya, Betul. satgas ya. Hmm. Satgas resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memang konsen melakukan jawaban seperti itu. Saya pikir, saya tidak tahu apakah di provinsi lain ada atau tidak, tapi setidaknya Jabar itu dalam konteks nasional itu selalu Kreatif, Makanya luar biasa nih inovatif. JSA, Duta Damai. Sebenarnya kan banyak dari Banyak sekali. komunitas yang memang Betul. isunya itu menangkal hoax, hate speech, radikal terorisme atau narasi perdamaian. Saya Ya. pikir kolaborasi harus terus. Untuk institusi
hoax khususnya gitu yang memang dibentuk oleh pemerintah daerah gitu kan, ya memang baru Jawa Barat gitu kan. Jadi kita patut berbangga lah gitu sebagai warga Jawa Barat gitu kan, karena memang baru Jawa Barat gitu kan. Ya konon katanya sih ada beberapa daerah khususnya provinsi lain yang memang akan coba untuk Mengikuti ya. mengikuti jejak Jawa Barat. Jawa Barat. Luar biasa ya bahasanya. Mengikuti. Garis bawah mengikuti. Seperti itu kan gitu kan. Oke, jadi 28 Februari ya. Di desa, di kota, Di mana? Desa dong. di desa namanya kan desa ya, Desa Damai. Jadi kelurahan Damai. Satu sebagai trial error lah ya. Oke, project ini visi kita kan ingin membentuk sebanyak mungkin promotor penggerak perdamaian. Yang jadi promotor itu bukan hanya generasi muda pada akhirnya kan gitu ya. Betul. Di level individual boleh generasi muda, setiap pribadi harus paham. Ya. Pada level keluarga, ibu juga, orang tua juga harus jadi promotor perdamaian. Ya, setuju. Pada level akar negara, desa juga harus jadi promotor perdamaian. Aparatur negara ya. Makanya kita ingin desa dulu nih sebagai prototip, role model dulu lah. Gimana nih, walaupun banyak kan antusiasmenya dari daerah-daerah yang lain. Sudah banyak yang udah minta. Sudah banyak yang minta terus terang. Biasa. Tapi karena kita juga belum punya produk ya, kita belum tahu juga pada akhirnya. Ya kita pertama di sini aja di Desa Marga Mukti, Kecamatan Mamalengan, Kabupaten Bandung. Desa Marga Mukti, Kecamatan Mamalengan, Kabupaten Bandung. 28 Februari. Ya, staffnya ya. Oke, Kang, ini tuh seru banget sebenarnya ngobrol Pasti. begini. Cuma karena waktu kita terbatas. Sudah terasa ya, Sudah terasa gitu kan. Kita disogok kopi. Nah itu mungkin nanti kita ngobrolnya di luar aja ya, di kopi gitu ya, di belakang kamera. Oke, warga Jabar, itu tadi udah keren banget gitu ya, kita bincang-bincang baru dengan Dede Gemai kalau katakan kami, yaitu Duta Damai Dunia Maya Jawa Barat. Iya. Dimana sebenarnya sih sama aja ya gitu, hampir-hampir mirip lah tugas dan fungsinya sama JSA. Betul sekali. Intinya kita harus menyampaikan apa ya, pesan-pesan yang positif gitu ya. Setuju. Ke masyarakat, ke warga Jabar, agar semuanya itu mulai disaring dari dalam diri sendiri ya kan. Betul. Entah itu menerima informasi atau tadi apa namanya, untuk menjaga perdamaian mungkin dari dalam diri Oh iya lah. Kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri. Harus damai. Harus damai dalam otak, dalam langkah. Karena kalau hidup galau tuh rasanya gak enak. Enak banget. Curcol, Kang. Jadi lebih baik kita hidup damai-damai aja lah. Termasuk berdamai dengan masa lalu juga. Siap. Oke, nah warga Jabar jangan lupa selalu saring sebelum sharing ya. Ingat, setiap menerima informasi harus disaring-saring, disaring-saring dulu. Kalau misalnya informasinya kamu nggak bisa nyaringnya, lemparin aja ke JSA langsung ke hotline-nya di bawah ini. Kamu bisa langsung WhatsApp dan juga Telegram chat ya, atau ke sosial media JSA juga ada di sini ya, di mana nanti editornya ya. Pokoknya ada di layar. Dan jangan lupa kita punya website. Oh iya, Jabar juga punya website yang cool banget, keren banget, jendela informasi. Kamu bisa langsung adukan juga melalui website. Nanti klarifikasinya juga langsung ada di website itu. Nah, kalau untuk Duta Damai ini kan, gimana kalau mungkin ada yang tertarik warga Jabar untuk mungkin ikut di next pembukaan selanjutnya, atau Agenda next ya. mau jadi relawan ikut ke desa, gimana bisa menghubunginya Duta Damai? Jadi Dunia Maya. pertama ini kita sebagai Duta Damai sekali lagi terima kasih banget nih ke JSH. Sama-sama, Kang. Sama-sama. Sudah ngasih kesempatan untuk bisa berbagi dengan warganet nih ya, seluruh masyarakat Jawa Barat. Yang kedua, pesan kita perkuat imunitas informasi, apalagi di tengah pandemi banyak hoax, banyak fake, banyak lah luar biasa lah yang dipolitisasi istilahnya. Kita harus tetap konsen memfilter segala informasi. Kemudian siapapun yang mau gabung sebenarnya kita terbuka, tidak pernah eksklusif. Gitu. Bahaya kalau eksklusif, tidak damai. Tidak eksklusif, terbuka pada prinsipnya, tidak harus mengikuti perekrutan secara formal. Siapapun yang memang mau terlibat jadi relawan penggerak perdamaian, dia bisa ikut ke kita. Kontaknya di mana, Han? Kita punya apa aja? Coba promosi Kita juga. punya Twitter, Instagram, kita aktif di sana juga gitu. Atau mungkin bisa menghubungi kontak kita ya nanti.
Untuk di Instagramnya kita ada di Duta Damai Jabar, kemudian di Twitternya Duta Damai Jawa Barat. Kalau Facebooknya di mana, Kang? Duta Damai Jabar. Nah, itu. Websitenya dutadamaijawabarat.id. .id luar biasa. Oke. Pokoknya tadi udah ditulis-tulis itu ya. Bapak dan Ibu editor tolong nanti bekerja. Rancangan satu generasi, satu tekad Indonesia Damai. Oke, terakhir kita satu saran nih untuk ke warga Jabar, kita sama-sama nanti kalau bilang Jabar hantam hoax. Oke. Sip. Kita punya gerakan khusus, gestur khusus. Sambil Jadi biarkan Gini aja. Siap. Oke, kantongin lah. Apa? Jabar ya? Ah. Oh, Jabar hantam hoax. Oh, siap. Jabar